Ya, selamat pagi rekan-rekan. Wah, ini ya, kalau yang udah sering ikut acara di HDI pastinya sudah tahu nih, kenapa di sini kita selalu mengucapkan selamat pagi. Bagi yang masih baru, mungkin masih bingung ya. Wah, kenapa kok selamat pagi? Padahal udah siang, sore, atau bahkan malam ya rekan-rekan. Tapi di sini kita selalu menyapa dengan selamat pagi supaya kita selalu memiliki semangat seperti di pagi hari. Ya, rekan-rekan, saya ucapkan selamat datang di acara yang sangat luar biasa ini. Perkenalkan, nama saya Antoni dan saya sebagai MC pada acara pada pagi hari ini. Wah, iya rekan-rekan, saya percaya buat rekan-rekan yang hadir di sini adalah pribadi-pribadi yang sangat luar biasa. Mungkin kebanyakan orang memilih untuk menonton televisi, menonton drama Korea maupun rebahan. Wah, akan tetapi rekan-rekan di sini semuanya mau mengikuti acara yang luar biasa ini. Dan saya percaya rekan-rekan di sini adalah orang-orang yang luar biasa itu. Nah, rekan-rekan, pembicara kita pada pagi hari ini adalah pribadi yang luar biasa, di mana saya sendiri sudah mengenal beliau sejak lama, dan saya benar-benar melihat perubahan yang sangat luar biasa dalam diri beliau. Dan sekarang beliau adalah salah satu leader dengan jaringan anak muda terbesar di Surabaya. Wah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut pembicara kita yang luar biasa, Star Diamond Indonesia, C. Intan Dewi Permata. Wah, bisa kita beri tepuk tangan virtual ya rekan-rekan. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, thank you banget untuk Antoni ya, yang sudah memberikan opening yang sangat luar biasa. Jadi Antoni ini juga salah satu rekan kerja saya ya, yang usianya masih muda banget dan juga, istilahnya itu baru-baru aja ya bergabung di BCDI, namun sudah sangat luar biasa. Nah, oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi langsung saja saya mulai ya sesinya gitu ya, di pagi hari ini. Saya share screen ya teman-teman. Oke, sebentar. Oke. Oke, nah hari ini saya mau sharing tentang, untuk ini ya, coaching and mentoring ya di Bisnis HDI ini. Nah, karena banyak orang itu menginginkan pastinya sukses gitu ya di bisnis HDI, banyak sekali, yang ingin gitu untuk berhasil di bisnis ini karena potensinya kan nggak main-main gitu ya. Nah, namun biasanya itu banyak orang berpikir tentang, "Saya itu nggak bisa," gitu ya, "saya itu nggak punya kemampuan," dan apapun itu gitu ya. Nah, tapi di bisnis ini teman-teman, bukan persoalan bisa atau nggak bisanya teman-teman gitu ya. Tapi, mau atau nggak maunya teman-teman untuk berhasil di bisnis ini. Karena ini yang menjadi penentu yang, sangat besar gitu ya pastinya. Nah, berikut adalah, foto-foto dari leader-leader teman-teman semuanya pastinya di sini ya. Nah, pasti, ada leader teman-teman ya, salah satu dari foto di, layar ini gitu. Nah, pasti dari teman-teman semua ada nih yang berkeinginan untuk, "Ya saya juga pengen sukses nih seperti, leader-leader saya," gitu ya. Dan saya yakin gitu, 100% orang di ruangan ini gitu ya, pasti mau untuk berhasil. Benar? Benar ya? Nah, akan tetapi faktanya teman-teman, eee, faktanya hanya sekitar 20% orang gitu ya, di tahun berikutnya yang apa, istilahnya itu kayak, bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, lalu 80%-nya kenapa gitu? Bukan berarti bisnis ini sulit, enggak. Nah, tapi teman-teman, kalau semisal kita itu ingin berhasil, ada hal yang harus kita itu lakukan gitu ya. Nah, oke, ini kita lihat dulu ya. Jadi, ini adalah contoh-contoh orang yang memiliki, income-income luar biasa ya di bisnis HDI ya. Ini ada, Ko Alvin dan Jevani yang, nggak sampai 1 tahun ya sudah memiliki income 3 digit gitu ya di bisnis ini. Ada juga Kak Jihan. Wah, ini sangat keren banget ya. Ini kita bisa lihat progresnya bahkan dari April 2020 itu masih di angka 40 juta omsetnya, tapi kita bisa lihat di Oktober itu sudah masuk angka 3 miliar. Wow. Nah, ini ya teman-teman, hal yang harus dilakukan. Oke, yang pertama, ini paling penting ya teman-teman, itu adalah komitmen. Komitmen itu apa sih? Supaya kita itu enggak, berbicara yang, muluk-muluk ya, kita lihat aja dari yang,
sekitar kita. Kita ambil dari percintaan gitu ya. Weh, ini kan kalau anak muda ini pasti zamannya cinta-cintaan gitu ya. Nah, kita bisa lihat eee, memulai percintaan itu yang paling gampang, bener ya? Istilahnya itu kalau ada pepatah bilang, banyak orang tuh jago memulai gitu ya, tapi nggak pandai mengakhiri gitu ya. Maksudnya menjalani gitulah ya, menjalani progresnya, bener ya? Nah, sama seperti di sebuah hubungan. Ibarat kata, kita menjalani sebuah hubungan percintaan gitu ya. Nah, untuk memulainya itu gampang. Nah, tapi di tengah-tengah ada rintangan gitu ya dalam masa hubungan itu. Nah, padahal itu adalah sebuah titik poin di mana komitmen kita itu diuji gitu, yang bisa memperkuat hubungan itu sendiri, bener ya? Nah, sama persis kayak di bisnis HDI ini, kayak gitu. Nah, kenapa sih kok saya bilang komitmen ini penting? Iya, jadi kayak gini ya teman-teman ya, semisal, bisnis HDI ini kan enak banget ya, modalnya tuh minim gitu ya. Saya sangat mensyukuri hal itu di bisnis ini. Nah, akan tetapi ada beberapa orang tuh yang malah menggunakannya seperti ini, "Ah, modalnya di Bisa DI join cuma 50.000 kok, buat apa gitu ya, jalan nggak jalan udah nggak apa-apa," gitu kan ya. "Oh ya 50.000 ini makan sekali juga habis," gitu kan. Nah, justru, teman-teman harus benar-benar memanfaatkan 50.000 ini gitu ya. Kalau saya tuh anggapannya, saya selalu berpikir modal saya di bisnis HD ini bukan 50.000 gitu ya, tapi saya anggap minimal 10 miliar gitu ya. Jadi kalau kalau belum kembali, saya nggak akan berhenti gitu ya, saya di bisnis ini gitu kan. Nah, jadi, kalau kita melihat, orang-orang sukses gitu ya, eee, bahkan di dunia luar multi level, itu pastinya mereka semua itu memiliki komitmen. Kita lihat seperti atlet yang, berhasil, mereka juga memiliki komitmen ya, bahkan dalam waktu jam berlatih, benar ya. Terus, untuk kayak, dan lain-lainnya gitu ya. Dan juga seperti Jack Ma gitu ya, mungkin di saat orang lain tuh masih tidur, dia itu udah bangun duluan gitu kan istilahnya, kayak gitu. Nah, oke ya, kita lihat dari sini yang pertama, apa aja sih komitmen yang harus kita pelajari gitu ya. Yang pertama dari segi waktu gitu ya. Nah, mmm, dan juga yang kedua itu dari segi belajar. Nah, istilahnya itu kita harus memiliki, skill untuk mau belajar. Kadang kita bisa jadi memiliki rekan kerja yang seumuran atau bahkan lebih muda gitu ya. Terus kita merasa kayak, gengsi, "Ah, masa aku belajar dari dia?" Gitu kan. Enggak, malah justru di sini kita harus belajar komitmen untuk, eee, ikut sistem dan, istilahnya tuh konsultasi gitu ya pada upline rekan-rekan semuanya, kayak gitu. Nah, ini ya kita bisa lihat kalau misalnya, komitmen waktu gitu ya. Nah, bisnis ini kan enaknya apa teman-teman? Fleksibel ya. Jadi kita nggak harus kayak, wah, full gitu ya, enggak. Nah, tapi kita tetap harus komit gitu ya. Jadi semisal, aku part-time nih. Nah, berapa sih, waktunya part-time? Nah, kita harus komitmen ya. "Oh, aku ada 3 jam per hari yang bisa kuluangkan." It's okay, tapi kita komit gitu. Jadi tiap hari kita, melakukan gitu ya istilahnya. Apalagi yang full-time gitu kan. Nah, banyak orang yang kayak, ingin nih kayak full-time di bisnis HDI gitu ya. Misalnya nih habis, kerja terus dapat, habis itu dia part-time sama bisnis HDI terus dapat income yang cukup gitu ya. Nah, setelahnya dia resign gitu misalnya ya, terus full time di bisnis HDI. Nah, berapa sih waktunya untuk full time? Yaitu 8 sampai 10 jam, gitu ya. Bukan berarti terus kayak, wah, full time berarti aku bebas ya di bisnis ini gitu ya, enggak. Tapi ya kalau kita benar-benar mau komitmen ya kita juga harus mau untuk meluangkan waktu gitu kan, seperti itu. Sama seperti kalau kita ya, kerja gitu kan istilahnya, kita juga pasti meluangkan waktu, tentunya gitu. Oke. Oke ya. Nah, lalu juga, ini ya, kita juga harus memanfaatkan yang namanya itu sistem ya. Nah, sistem ini kalau dipanjangkan itu save yourself time, energy, and material gitu ya. Jadi ibaratnya ini sistem itu adalah hal yang memudahkan kita. Jadi jangan sampai nggak dipakai ya. Jadi kita bisa lihat di sini itu seperti contohnya, McDonald dan, ini ya kalau saya bandingkan aja dengan restoran-restoran di luar gitu ya. Hari ini, McDonald itu benar-benar ini ya, maksudnya itu dia punya cabang itu banyak banget gitu kan istilahnya ya, bahkan sampai, di seluruh negara gitu kan. Nah, karena dia punya yang namanya itu sistem, bener ya teman-temannya. Nah, jadi sistem itu ibarat kata seperti ini ya. Jadi misalnya nih, kalau kita di bisnis HDI gitu kan,
orang-orang yang berhasil di bisnis ini, yang sudah sampai puncak ini ada gambar bendera itu ya di kanan ya teman-teman. Nah itu kan orang yang sudah sampai puncak gitu ya. Nah orang-orang yang sampai puncak itu mereka tuh sudah memberikan jejak gitu istilahnya ya. Di sana ada lubang, di sini tuh kayak ranjau gitu dan sebagainya. Nah jadi kita enak gitu kan. Nah terus yang satunya itu di sisi lain adalah hutan belantara. Nah menurut teman-teman, kalau teman-teman mau naik ke puncak, teman-teman lebih memilih untuk uh, pergi ke tempat naik trek yang sudah ada treknya atau yang belum sama sekali, yang masih hutan belantara. Tentu kan yang ada treknya kan. Nah, trap inilah itu sistem yang mempermudah gitu ya istilahnya ya. Kayak gitu. Jadi pastikan teman-teman itu mengikuti sistem-sistem di bisnis HDI ini juga gitu ya. Jadi jangan sampai wah aku mau jalan dengan caraku sendiri gitu ya. Terus misalnya kayak ada upline ini sudah ngarahkan ya. Upline ini bukan berarti lebih hebat gitu ya. Tapi mungkin upline teman-teman udah lebih dulu di bisnis ini gitu kan. Jadi mereka udah tahu nih ranjau-ranjaunya di mana gitu kan. Nah, jadi pastikan teman-teman mengikuti gitu jejaknya seperti itu. Ini ya sistem kita HDI dan Billionaires. Oke. Nah, lalu juga hal yang harus kita ingat adalah untuk mengingatkan diri kita sendiri. Yang pertama adalah ini ya penyakit orang-orang gagal di bisnis HDI itu apa sih biasanya? Yaitu ada NATO ya. Nah ini mungkin teman-teman sering dengar ya. NATO ini apa sih? No action, talk only. Gitu. Jadi nggak ada actionnya, tapi hanya ngomong gitu ya. Misalnya, wah aku pengen mulai sekarang aku mau prospek gitu ya, besok mau prospek gitu ya, tapi actionnya enggak gitu ya, tidur gitu ya. Jangan ya teman-teman ya. Atau mungkin, wah aku mau dampingi gitu ya, terus waktu rekan kerjanya itu udah, ayo katanya mau dampingi gitu ya, terus ngilang gitu ya. Enggak ya, tapi kita benar-benar harus action gitu ya. Nah, lalu juga ada yang namanya itu 4I, ina ini, ita itu. Atau misalnya apa? Masih banyak alasan gitu ya. Bukan berarti kita itu nggak boleh ya, misalnya kita tuh ada acara lain dan sebagainya gitu ya. Akan tetapi yang namanya alasan tuh pasti ada. Kalau kita ibaratnya kayak mandiin kucing aja itu alasan loh ya kan, bener. Ibaratnya contoh kayak oh nggak bisa gitu. Kalau diadain kan ada terus ya, nggak habis-habis gitu. Nah jadi kita juga harus benar-benar segera menghilangkan alasan-alasan itu gitu kan. Ya mau nggak mau kalau kita ingin berhasil, tentu kan kita juga harus meluangkan waktu ya. Dan maksudnya itu benar-benar mau untuk action gitu. Nah tapi kalau kita masih terus-terusan menimbulkan alasan, oh masih ini masih itu gitu. Sedangkan padahal kita sebenarnya bisa meluangkan, ya kita nggak akan pernah bergerak gitu kan dari tempat itu. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua adalah kita harus membuat goals atau target gitu ya istilahnya ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, kan bisnis ini kan modalnya minim banget kan istilahnya ya. Nah, kalau kita ini apa ya, nggak ada goals gitu ya. Bisa-bisa kita itu seperti kayak apa ya, ya udah ngalir aja gitulah istilahnya ya. Apalagi dengan modal yang sangat minim gitu kan, itu kan gampang terombang-ambing gitu ya. Nah, tapi teman-teman ingat, goals ini sama sekali bukan untuk upline teman-teman, tapi goals ini adalah untuk teman-teman sendiri, kayak gitu. Nah, jadi kita harus mulai membuat ya teman-teman ya. Jadi misalnya ini, kita harus mulai start dari ini ya, bulan pertama gitu. Nah, bulan pertama kita perlu set yang namanya itu diamond leader. Oke, saya akan jelaskan nih kenapa kok teman-teman harus set diamond leader ya. Nah, oke. Jadi gini, yang pertama itu adalah kita juga harus meningkatkan yang namanya itu edifikasi gitu ya. Nah, teman-teman kan kalau kita ini jalan di bisnis, kita kan juga perlu yang namanya itu kayak branding ya, personal branding. Nah, istilahnya kan kalau kita belanja di online siapa aja gitu kan. Kadang kan kita ngelihat ya tokonya apa nih gitu kan. Itu kan sebuah bentuk kayak kepercayaan. Yakin nggak ini nanti takutnya kayak misalnya penipuan gitu ya toko kalau misalnya nggak ada ratingnya atau gimana kan bisa jadi kita berpikir kayak waduh apalagi kalau barangnya itu harganya lumayan gitu kita kan jadi ada ketir-ketir gitu ya tapi kalau kita tuh yakin oh ini all shopnya aktif nih dan sebagainya terus juga ada bintangnya dan sebagainya ya oh iya ini qualified nih gitu akhirnya kita kan mau untuk belanja sama persis di bisnis ini. Nah, semakin kita memiliki yang namanya itu peringkat, kita juga akan menumbuhkan trust
lingkungan kita kepada kita juga pastinya. Seperti itu ya. Oke. Nah, lalu yang kedua itu leverage gitu ya. Ini bisa menjadi daya ungkit yang lebih kuat gitu kepada rekan-rekan teman-teman semuanya bahwa bisnis HDI itu mudah gitu ya. Bayangin nih teman-teman ya, misalnya nih 1 bulan terus teman-teman dapat nih peringkat diamond leader. Kira-kira gimana? Menurut pandangan rekan-rekan teman-teman dan istilahnya itu dari lingkungannya teman-teman pasti berpikir kayak, oh ya berarti bisnis HDI ini mudah ya gitu kan. Karena dari teman-teman sendiri sudah membuktikan dalam waktu yang singkat seperti itu kan. Oke. Nah, lalu juga pastinya kita bisa mendapatkan berbagai reward ya. Jadi kita bisa dapat reward diamond leader. Ini kalau misalnya 3 kali kan kita dapat recognition ya. Jadi kita akan mendapatkan penghargaan gitu ya. Kita akan mendapatkan seperti plakat, sertifikat, dan bahkan kita istilahnya kalau di zaman online ini kita akan kayak direkod gitu ya di acara-acara besarnya di HDI sendiri kayak gitu. Nah, lalu kalau misalnya 6 kali kita akan mendapatkan cash award. Nah ini lumayan banget ya. Ini di luar bonus ya teman-teman. Jadi masih dapat yang namanya itu cash award dan juga yang ke-9 kali itu dapat explore fund yaitu promo trip ya. Ini promo tripnya itu kita dapat 2 tiket itu bisa sekitar 40 juta gitu ya. Jadi benar-benar sangat lumayan banget lah ini menurut saya ya. Apalagi dengan apa yang kita kerjakan. Menurut saya kan diamond leader ini apa ya cukup mudah ya untuk dijalankan gitu ya. Jadi hadiahnya itu menurut saya lebih gitu ya dari apa yang kita kerjakan. Jadi jangan disia-siakan ya teman-teman seperti itu. Oke. Nah, memang ya sometimes kan kita kenapa sih kok harus punya target untuk diri kita sendiri. Ini diri kita sendiri yang setting ya. Iya, karena kita juga harus mulai yang namanya itu kayak memaksa diri kita gitu lah istilahnya ya. Memaksa diri kita agar kita jadi terbiasa gitu kan. Memaksa diri kita sendiri seperti itu. Nah ini ya, ini contoh dari diamond leader. Nah itu teman-teman bisa sambil lihat ya di layar. Itu kan kalau diamond leader jadi punya 5 orang enterprise manager. Oke. Nah, oke ya. Nah ini kan jadi misalnya nih yang enterprise manager ini kan ada 3 orang yang memiliki 300 BP alias kurang lebih itu sekitar 1,5 juta pembelanjaan lah ya istilahnya kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya diamond leader kita punya 5 gitu ya. Oke, jadi punya 5 enterprise manager ini sudah menjadi diamond leader. Atau simpelnya kita itu punya 5 rekan kerja yang kita kembangkan. Jadi enterprise manager seperti itu. Oke. Oke. Jadi kalau misalnya ya teman-teman ya, kan kalau kita di bisnis konvensional gitu ya, kita kan pasti juga ada yang namanya itu sebuah target gitu kan. Nah, karena ya kita udah modalnya besar banget kalau di konvensional, kalau nggak pakai target ya rugi ya pastinya. Nah, saya di sini kita juga harus memancing diri kita sendiri supaya apa ya, kita juga bisa yang namanya itu mendapatkan income yang sesuai yang di-sharing-kan oleh teman-teman yang ngajak kita gitu kan. Di sini bisa dapat besar dan sebagainya gitu. Nah, oke ya. Nah, ini misalnya nih, kita pengen punya goal lah. Yang pertama, dalam 3 bulan ke depan, saya pengen punya income 5 juta di bisnis HDI dari jaringan gitu kan. Nah, 5 juta di bisnis HDI ini, itu kan ibarat kata kita perlu omset 100 juta ya, karena kita akan mendapatkan 5%-nya gitu kan. Oke. Nah, jadi misalnya nih, cara pertama, ini ada opsinya ya. Cara pertama, kita pengen dapat income 100 juta, kita ngerekrut 1 orang, nah, kita ajak dia untuk fight, bisa dapat 100 juta. Nah, cara yang kedua, kita pengen dapat omset 100 juta, kita rekrut 2 orang gitu ya, kita bagi 50 juta, 50 juta. Nah, cara ketiga, itu kita pengen dapat omset 100 juta, kita ajak 5 rekan kerja, jadi masing-masing memiliki omset 20 juta. Nah, kira-kira menurut teman-teman, mana nih yang lebih gampang? Oke, pastinya yang ketiga ya. Karena apa? Karena jumlah pembagiannya itu jadi lebih kecil gitu kan. Nah, jadi buat teman-teman
saran saya juga gunakan cara yang ketiga, yaitu dengan merekrut sebanyak-banyaknya ya. Semakin banyak istilahnya itu beban omset yang di-sharing-kan kepada teman-teman yang lain itu jadi nggak terlalu besar seperti itu. Nah, lalu gimana lagi sih caranya? Kita harus memahami pengetahuannya gitu ya. Jadi kan kalau misalnya keunggulan di sistem network marketing itu, enaknya sistemnya tuh udah terbentuk ya. Apalagi kalau di bisnis HD ini kan dari Billionaire juga udah keren banget ya. Bahkan itu rinci banget. Teman-teman nanti bisa tanya ya ke upline teman-teman semuanya, apa aja sih sistem di bisnis HDI? Wih, itu sampai detail-detail kecil pun tuh semuanya ada ya, kayak eh, langkah untuk memulainya, bahkan alat-alat yang mendukung pun itu semuanya sangat amat lengkap gitu ya. Nah, dan kita harus sering-sering konsultasi. Kenapa? Iya, karena jika kita itu menyimpang sedikit gitu ya, ini kita lihat ya yang di gambar di kanan ini yang oretan ini ya. Jadi di bawah itu kan kayak awalnya dia beda sedikit ya. Tapi kalau ditarik garis gitu ya, lama-lama itu bisa kayak sudutnya itu menyimpang gitu. Jadi kalau kita istilahnya itu dari awal tuh keliru, nanti kita bisa semakin jauh, jangan. Jadi better kita lebih baik kita itu tanya dan konsultasi. Sering-sering konsultasi pada upline kita gitu ya, supaya kita tidak menyimpang dari sistem. Seperti itu. Oke. Nah, ini sama seperti di semua tempat ya, ibarat kata kalau kita ini contoh pengen jadi chef profesional, ya kita tentu harus belajar pengetahuannya, bahkan kita ada sekolah chefnya, bahkan kalau chef profesional tuh mungkin pisaunya ikan sama pisaunya ayam tuh mungkin beda kayak gitu ya. Nah, tapi mereka yang paham gitu kan, karena mereka profesional. Nah, sama di bisnis kita, jika kita itu ingin profesional dan kita itu ingin memahami pengetahuannya, ya kita harus belajar gitu, kita harus mencari tahu ya, bukan berarti terus kayak, wah aku nggak tahu informasinya terus diem aja. Enggak, kita harus belajar. Yang pertama, kita bisa dapat dari 3M. 3M itu adalah ini ya, membaca, mendengarkan CD dan mengikuti acara gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus say thank you banget nih ya sama upline-upline yang istilahnya apa? Upline teman-teman yang istilahnya tuh mengajak untuk 3M gitu ya. Jadi jangan dimusuhin ya terus kucing-kucingan gitu ya sama upline-nya. Wah, ini aku diajak baca buku padahal males gitu sebagainya. Enggak ya. Itu adalah malah berarti upline teman-teman tuh pengen mengajak teman-teman untuk ke tempat yang lebih tinggi gitu istilahnya ya, seperti itu. Nah, lalu yang kedua adalah learning by doing dan dievaluasi. Nah, jadi teman-teman juga sebisa mungkin belajar sambil melakukan ya. Jadi jangan hanya belajar terus nggak melakukan gitu ya, karena nggak kerasa ya teman-teman. Jadi teman-teman harus langsung terjun gitu ya. Dan juga jangan terjun doang tanpa belajar gitu, jangan ya. Jadi harus seimbang. Nah, setelah itu nanti kan teman-teman misalnya nih, wah aku mau nyoba nih prospek gitu kan, learning by doing. Aku prospek, aku udah belajar presentasi sama upline-ku, terus nih ada kelirunya gitu ya, dievaluasi, diperbaiki. Nah, seperti itu. Oke. Nah, lalu juga sering-sering untuk yang namanya itu konsultasi ya, sama upline yang qualified juga gitu ya. Oke. Nah, jadi misalnya gini nih, kita merasa kita punya rekan kerja gitu ya, terus rekan kerja kita itu udah merasa kayak, "Loh aku ini kok nggak berhasil gitu ya, presentasinya." Gitu ya. Ternyata dia ini kalau presentasi tuh maksa banget gitu ya, tapi dia nggak konsultasi gitu ya, nggak tanya ke upline gimana yang benar gitu. Padahal kan kita harus kayak istilahnya itu lebih ke mengedukasi gitu kan biasanya supaya orang ini tidak merasa tertekan gitu ya. Tapi karena tidak konsultasi, akhirnya yang terjadi apa? Orang ini merasa bahwa wah nggak bisa nih caranya ternyata gitu ya. Ah percuma gitu. Akhirnya orang ini kayak down sendiri dan menghilang gitu kan. Padahal ada caranya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini ya cara untuk kita memahami pengetahuannya. Pastikan teman-teman mengikuti jadwal nasional Zoom kita, training-training online kita, lalu juga ini ya teman-teman, kita sudah menyediakan edukasi online di YouTube seperti Neo, How to Start, Product Knowledge, Business Plan, dan How to Presentation gitu ya. Jadi semua ini itu untuk
memperlengkapi kita untuk kita itu bisa menjawab seluruh pertanyaan dari prospek kita gitu ya. Jadi misalnya kayak kita punya prospek yang bertanya tentang wah ini aku baru aja dapat konsumen terus bilang, "Tapi ini MLM ya, bukannya MLM itu seperti ini," gitu ya. Nah, kita akan bisa jawab gitu ya, dengan benar dan tepat kalau kita sudah mengikuti 5 training dasar ini gitu. Kita sudah ready, untuk menjawab apapun gitu ya. Di produk knowledge itu juga, ini sudah di-sharing-kan tentang produk dari dokter sendiri gitu kan. Jadi kita akan enak banget. Nah, ini singkat cerita ya, eee, saya pernah memiliki rekan kerja yang dia itu action-nya tuh gas banget gitu, tapi dia nggak mau ikut training. Nah, sampai suatu titik dia itu benar-benar kayak kebingungan gitu ya, aduh setiap kali ada rekan kerjanya tanya, dia tanya terus gitu ya ibaratnya ya. Nah, eee, padahal itu sudah ada di training gitu misalnya, terus dia akhirnya kewalahan sendiri karena harus bolak-balik gitu, akhirnya dia memutuskan untuk nonton gitu ya. Jadi buat teman-teman saya sarankan ya supaya tidak kewalahan seperti salah satu rekan kerja saya, pastikan teman-teman mengikuti nih 5 training dasar ini, seperti itu. Nah, mungkin kalau yang belum tahu untuk dapat filenya di mana, bisa klik di YouTube. Kalau yang masih bingung boleh langsung nih tanya ke admin rekan-rekan semuanya. Oke. Nah, yang kedua tadi adalah membaca buku ya teman-teman ya. Nah teman-teman, ini adalah 2 buku wajib buat teman-teman semuanya. Ini adalah ibaratnya itu kitab sucinya orang HDI gitu ya. Jadi yang pertama The Secret Book of MLM, jadi kita bisa memahami tentang multi level ya, teknis-teknis juga di dalam sini. Nah lalu juga Rahasia Kekayaan Alam, ini adalah buku-buku komposisi produk semuanya itu lengkap gitu ya. Jadi ini sebuah fakta gitu. Jadi kalau kita bawa kemana pun, kita bertemu dengan siapapun, gitu ya. Bahkan kita bertemu dengan orang yang dari kalangan medis, kita sudah ready gitu ya dengan buku dari Rahasia Kekayaan Alam ini. Seperti itu. Oke. Nah, kita juga bisa ini ya pastikan kita mengikuti channel-channel di Telegram kita juga gitu ya. Nah, jadi kan ini sudah ada ya teman-teman semuanya. Kalau misalnya contoh nih, teman-teman mau sharing di media sosial, teman-teman nggak perlu susah-susah buat sendiri gitu ya, karena kita sudah punya konten-konten yang tinggal di-sharing, kayak gitu. Nah, dan juga bahkan kita itu sudah punya digital kurikulum, seperti misalnya ini ada orang yang bertanya, eee, biasanya kan ini ya, keluhan beberapa rekan kerja itu ada yang sering tanya kayak, "Wah produknya mahal ya?" Itu ada loh teman-teman cara jawabnya di, Telegram gitu ya. Jadi, pastikan teman-teman membuka Telegram teman-teman semuanya. Nah, ini boleh nih teman-teman, mmm, mungkin kontak upline teman-teman ya, minta untuk channel-nya dan langsung aja bergabung ya, kayak gitu. Nah, ini juga penting banget yaitu kita juga harus, sebagai enterprise HDI, kita juga harus berlangganan VIP BEC. Nah, ini adalah salah satu yang sangat memudahkan saya ya, karena di VIP BEC ini benar-benar, lengkap banget ya. Nah, ini ya teman-teman, jadi boleh banget mendownload di, aplikasi, di Play Store ya biasanya ya. Di sini tuh enak banget tuh, bahkan kalau kita punya rekan kerja kita download BEC gitu ya, nah, tinggal ada langkah-langkahnya, langkah pertama harus apa, langkah kedua harus apa, bahkan kita bisa mendengarkan langsung dari CD-CD, mentor-mentor kita. Nah, itu yang sangat membantu saya sendiri juga gitu ya di bisnis ini gitu ya, wow banget gitu ya, itu bisa benar-benar membantu kita jauh-jauh lebih cepat di bisnis ini. Jadi buat teman-teman, pastikan yang ingin cepat berhasil, pastikan teman-teman, mmm, berlangganan ya di VIP, BEC kita, seperti itu. Nah, lalu juga teman-teman perlu yang namanya itu menguasai, materi-materi digital ya, seperti prospecting, teknik closing, follow up gitu kan. Nah, saya tidak bahas di sini ya. Nah, karena kalau saya bahas di sini, wah bisa sampai malam ya nanti teman-teman semuanya. Nah, jadi, teman-teman perlu menguasai teknik prospecting. Nah, teman-teman bisa lihat ada di HDI Warrior di YouTube ya. Jadi kita sudah ada cara untuk prospek secara digital, terus juga teknik closing gitu ya, meng-closing-nya gitu ya. Karena banyak orang-orang yang habis prospek terus lupa di-closing gitu ya lah. Jadinya, kayak nggak selesai gitu lah istilahnya ya, ujung-ujungnya nggak closing. Jangan ya, tapi kita juga harus belajar untuk teknik gimana sih cara akhirnya itu closing gitu. Nah, lalu
Juga follow up ini penting banget, itu juga ada di YouTube kita pastinya, seperti itu. Nah, lalu buat teman-teman, apa aja yang harus dilakukan? Yaitu buat teman-teman pastikan ya, teman-teman menguasai presentasi digital. Jadi istilahnya teman-teman mulai perlu yang namanya apa? Mengkontak upline-upline teman-teman semuanya untuk role play. Plan, ayo role play aku plan gitu ya. Jadi aku pengen nih bisa yang namanya presentasi. Ya tentu dong gitu ya. Sebagai guru mungkin kita profesinya guru, kita mengajar gitu ya. Sebagai chef kita masak lah. Kalau enterprise HDI kita harus bisa presentasi ya karena itu pekerjaan utama kita kayak gitu. Nah, lalu kita juga harus menguasai produk keunggulan dari 4-star. Oke. Nah, ini ya. Jadi ini produk kita ada Royal Jelly ya. Jadi teman-teman ini produk utama kita ya. Royal Jelly, ada pollen, propolis sama clover honey. Nah, royal jelly ini kan dari kelenjarnya lebah gitu ya. Atau biasa gampangnya itu disebut susu lebah. Bagus banget untuk regenerasi sel, hormonal, dan sistem saraf. Nah, jadi teman-teman perlu ingat 3 ini yang paling utama ya. Hormonal, sistem saraf, sama regenerasi. Gitu. Oke ya. Nah, jadi apapun yang berkaitan dengan hal itu, kita bisa arahkan ke royal jelly gitu ya. Dan yang lainnya saling melengkapi gitu ya. Fokusnya di royal jelly. Lalu pollen ini dari serbuk sari bunga jantan. Dia ini adalah nutrisi terlengkap ya. Nutrisi terlengkap kedua setelah ASI. Nutrisinya itu sangat lengkap banget, jadi bagus banget untuk daya tahan tubuh, untuk sumber energi gitu ya. Dan meningkatkan kualitas tidur gitu. Jadi kita bisa jadi lebih optimal. Lalu bipropolis. Nah, bipropolis ini dari getah pohon ya istilahnya. Istilahnya tuh dia diolah sama air liurnya lebah gitu intinya. Lalu dilapisi di dinding-dinding rumahnya lebah gitu kan. Nah, propolis ini adalah gunanya untuk antivirus, anti peradangan, anti jamur, anti plak, anti kolesterol, pokoknya yang anti-anti semuanya gitu ya istilahnya ya. Jadi dia juga bisa untuk kayak membersihkan tubuh gitu ya istilahnya ya, kayak gitu. Nah, lalu juga ini clover honey. Nah, siapa sih yang nggak tahu clover honey gitu ya? Madu kita yang tentunya madu dari bunga clover, di mana bunga clover sendiri itu adalah bunga dengan salah satu dengan nutrisi yang sangat terbaik gitu ya. Lalu dia juga kadar airnya itu hanya 17% kurang lebih, jadi sangat pekat. Ini juga salah satu penentu grade madu ya, gitu kan. Mungkin karena di luar emang banyak madu yang masih di atas 20-25% yang cair gitu dan masih ada campurannya. Kalau kita benar-benar pure tanpa campuran dan tidak diproses gitu ya, seperti itu. Jadi bagus banget buat buat jantung, buat tulang, bahkan bisa buat masker wajah gitu ya, untuk pemulihan dari krim racikan gitu ya, seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat ini ya, propoelik ini ya, propoelik dia memiliki antioksidan yang sangat tinggi sekali, apalagi di zaman pandemi ini kita wajib gitu ya konsumsi propoelik gitu ya. Kenapa? Ya kita untuk jaga imun ya, jaga imun kita. Kalau imun kita aman pasti aman gitu ya teman-teman. Karena pusatnya di imun. Jadi kita wajib banget untuk rutin dikonsumsi. Jangan sampai ini ya, wah kitanya sharing gitu ya, tapi kita sendiri nggak pakai, jangan ya. Karena kita pun ya tentu juga harus menjaga kesehatan kita sendiri. Nah, ini kita bisa lihat perbandingannya bahkan dari ini buah pisang hanya 5 ya orak tesnya, tapi satu propoelik ini bisa 21.000. Wow, gitu kan. Oke, lalu kita juga harus memahami dong cara dapat bonusnya di bisnis HDI gitu kan. Nah, kita kan di sini kita juga ajak nih rekan kerja buat bergabung di bisnis ini gitu ya. Tapi waktu rekan kerja kita tanya, apa nih keuntungan yang bisa aku dapat gitu. Terus kita kayak, ya dapat anu sih, dapat ya bisa dapat hasil. Terus gimana caranya? Nggak tahu gitu ya. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman semuanya ya. Nanti orangnya bisa bingung ya. Saya bisa muntaber, kita harus tahu. Ya minimal teman-teman bisa memahami 3 bonus ini ya. Yang pertama adalah bonus dari retail. Oke. Ini ya. Jadi ibaratnya kita direct selling gitu ya ke konsumen. Kita jual, kita dapat untung gitu ya. Kita dapat cuan lah istilahnya ya. Jadi kita ambil dari pabrik, ibaratnya dari HDI, lalu kita jual harga retail, kita udah dapat keuntungannya seperti itu 20 sampai 25%. Nah,
ini ya kayak lalu yang kedua itu dari enterpriser ya. Nah, jadi kalau di enterpriser itu kita bisa dapat dari BP kita dikali 5% ya, sorry BV kita ya. Nah, ini ya teman-teman, untuk di daftar harga kita bisa ada kolom BV gitu ya. Nah, ini nanti kita bisa dapat 5%-nya seperti itu. Nah, kayak gini. Jadi 1 BP itu sama dengan 3.000 BV ya. Ini konversi yang sudah pasti di bisnis ini gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya nih di bisnis plan, misalnya nih produk yang propolis ini ya, BP-nya kan 61 nih. Nah, BV-nya itu dikali 3.000. Jadi 183.000 seperti itu cara bacanya. Oke ya. Nah, jadi kita bisa dapat 5%-nya gitu ya dari BV-nya. Nah, lalu ini ada yang namanya bonus sponsoring. Kita dapat 27,5% dari pembelanjaan perdana konsumen kita. Nah, teman-teman wajib tahu nih. Jadi kalau misalnya kita ini punya konsumen baru gitu ya, kita punya konsumen baru, kita akan mendapatkan 27,5%-nya dari omset rekan kerja baru kita di pembelanjaan perdana. Jadi contoh nih, orangnya join Januari cuma join aja nggak belanja, tapi belanjanya di bulan Maret. Bulan perdana dia belanja kan. Nah, bonus itulah yang teman-teman dapat 27,5%. Oke, dengan kondisi teman-teman sudah memenuhi tutup poin teman-teman ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini ya. Ini adalah bonus sponsoring juga, tapi ini kayak tambahan gitu ya teman-teman, extra cash. Nah, jadi ini kan kita punya paket-paket untuk memulai ya, isi starter lah istilahnya ya. Nah, itu kalau misalnya kita istilahnya tuh pairing, ibaratnya itu menjual dua gitu lah, dua paket gitulah istilahnya ya. Nah, itu kita dapat tambahan lagi. Selain 27,5%, kita masih dapat 120.000 lagi tiap dua orang ya, istilahnya satu pasang. Lumayan banget loh ini teman-teman kalau diuangkan dengan kita jual 2 paket aja gitu ya. Lah kenapa banyak orang-orang yang merasa, "Wih, enak banget jadi bisa jadi ini," gitu ya. Kita sharing-sharing aja gitu ya, nggak tanpa modal kita udah dapatnya berapa gitu kan. Nah, ini perhitungannya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita closing 2 paket isi starter, itu kita masih dapat 27,5%-nya dari BV-nya. Nah, lalu kita masih dapat extra cash. Bayangin teman-teman, teman-teman bisa jual 2 paket aja udah dapat 615.000 gitu kan istilahnya ya. Kalau 4 paket udah 1 juta lebih, teman-teman. Nah, kalau 10 paket udah 3 juta loh teman-teman semuanya. Kayak gitu. 5 pasang paket ya. Nah, ini bonus of right. Nah, ini yang istilahnya itu apa ya? Semua orang yang berhasil dan bisa besar di bisnis ini, fokusnya itu di sini teman-teman. Jadi dia bermain yang namanya itu apa? Pengembangan jaringan. Nah, jadi ini contoh ya, teman-teman misalnya punya 3 orang gitu ya, 3 rekan kerja yang penjualannya itu totalnya 2,7 gitu ya, kan dapat penghasilannya 135.000. Kelihatannya masih kecil ya teman-teman ya, tapi kan namanya di bisnis multi level ya, ibaratnya itu kekuatannya itu di duplikasinya. Nah, awalnya kita punya 3 rekan kerja, tapi kalau kita bisa kembangkan lama-lama menduplikasi diri menjadi 9, 9 jadi 27, 81 dan tidak terhingga pada akhirnya. Nah, disitulah angkanya kita bisa lihat teman-teman. Wih, besar banget ya teman-teman ya. Nah, ini kalau misalnya kita ubah sedikit aja dari awalnya 3 orang menjadi 4 orang. Wow, itu perbandingannya udah besar banget ya teman-teman. Jadi teman-teman manfaatkanlah momen di mana bisnis ini kita bisa merekrut sebanyak-banyaknya gitu ya. Kita perlebar juga jaringan kita gitu ya. Jadi kita rekrut sebanyak-banyaknya gitu ya. Teman-teman semuanya gitu kan. Dan juga pastinya kita akan mendapatkan peluang untuk potensi yang lebih besar. Oke. Nah, ini ya. Wah, ini jaraknya udah gila-gilaan gitu ya teman-teman semuanya ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini ya, lalu untuk teknisnya buat teman-teman apa sih yang harus dilakukan gitu ya. Jadi, teman-teman pastikan tiap hari memiliki prospek list ya. Jadi satu hari nggak usah banyak-banyak, minimal 10 sampai 20 orang nih teman-teman buat daftar nama baru gitu ya. Jadi teman-teman nggak kehabisan kontak gitu istilahnya. Jadi teman-teman kalau misalnya di angan-angan kan kadang gini ya, wah kayaknya kok udah habis ya, saya udah nawarin ke semuanya nih gitu kan.
Nah, karena ada di angan-angan, coba deh teman-teman tulis di buku gitu ya, daftar nama, atau kita juga punya tools daftar nama digital gitu kan. Teman-teman bisa list. Teman-teman akan kaget gitu menemukan gimana banyak banget gitu ya, dari teman orang tua, teman saudara, tetangga, teman ibadah, banyak banget teman-teman, bahkan teman SMP, SMA, SD gitu kan ya, sangat banyak sekali. Nah, lalu yang kedua, teman-teman juga membuat follow up list ya. Jadi kan teman-teman pasti waktu prospek ada hukum Pareto nih, istilahnya tuh 8:2 gitu ya. Biasanya 8 orang itu masih ragu-ragu, yang dua ini udah tertarik gitu ya. Nah, 8 orang inilah yang kita juga follow up, dan juga yang dua ini juga gitu ya, tapi dengan beda kasus gitu istilahnya ya. Nah, kita jadi bedakan nih, orang yang belum bergabung kita follow up, konsumen kita list siapa aja, belanjanya apa aja, tanggal berapa. Wah, itu penting banget teman-teman. Jadi kita bisa follow up nih, gitu kan. Saya sharing sedikit aja, misalnya dengan teknik habis orang ini belanja, 2 hari kemudian kita bisa tanya, "Gimana produknya?" Gitu kan. Sambil kita bangun kedekatan, seperti kayak, "Oh, misalnya sekolah di sana ya? Oh, anaknya sekolah di sana ya?" Kayak gitu, sambil kita ngobrol, teman-teman. Seperti itu. Nah, lalu juga, eee, follow up nih rekan kerja downline gitu ya. Wah, aku udah punya 5 downline yang bergabung. Nah, tanggal 1 nih aku mau follow up A, B, sama C, misalnya kayak gitu ya. Yang hari berikutnya, E, misalnya kayak gitu. Oke ya, teman-teman. Nah, lalu juga kita harus, melakukan yang namanya finish list prospek, konsumen, dan downline gitu ya, teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, saya ada satu trik menarik ya. Jadi teman-teman, cara untuk teman-teman bisa menyelesaikan finish list prospek, konsumen, dan downline ini dengan cepat, di saat teman-teman melakukan sebuah pertemuan meeting, pastikan teman-teman nih kelompokkan apakah orang ini prospek ini belum bergabung ya. Nah, teman-teman di awal mula masuk di meetingnya, teman-teman langsung tayangkan videonya. Sebentar, ini biasanya cuma 3 menit kok teman-teman. Kalau konsumen sama, tayangkan dulu. Jadi finish list-nya akan habis. Seperti itu. Downline pun sama. Nah, ini ibaratnya kita contoh, kita mengikuti sistem ya teman-teman ya. Bukan sistem yang ikut kita, tapi kita yang ikut. Seperti itu. Jadi kita nggak perlu susah-susah ngopen man, karena mentor kita udah membuatkan gitu istilahnya ya. Seperti itu. Nah, oke, sekian dari saya teman-teman. Ini saya tutup dengan satu buah cerita ya teman-teman ya. Oke. Nah, satu buah cerita ini adalah kisah seorang anak gitu ya. Nah, anak ini ingin sekali punya hewan peliharaan gitu ya. Wah, dia ngerengek nih sama orang tuanya. "Ma, aku beliin anjing dong, Ma," gitu ya. "Aku pengen banget nih melihara." Terus orang tuanya bilang gitu, "Ah, kamu ini orangnya nggak mau ngerawat, nanti nggak usah ah gitu, aneh-aneh aja gitu ya. Nanti kalau istilahnya itu berak di mana-mana kamu nggak mau bersihin gitu kan." Gitu. Nah, terus akhirnya dia bilang, "Ya udah deh, Ma, aku beliin burung aja, Ma." "Wah, enggak," gitu, pokoknya sama orang tuanya nggak boleh gitu kan. Sampai dia akhirnya tuh jengkel gitu sebenarnya ya, tapi ya udahlah, akhirnya dia pergi ke taman belakang rumahnya gitu. Terus dia ketemu yang namanya tuh belalang kecil. Nah, akhirnya dia peliharalah gitu ya, karena karena nggak dibolehin untuk beli hewan peliharaan, tapi dia pengen nih yang namanya pelihara binatang gitu kan. Nah, lalu anak kecil itu mulai nih mencari kotak ya untuk tempat tinggal si belalang itu. Nah, lalu dia masukkan nih belalangnya di dalam kotak gitu ya. Singkat cerita udah sekitar 1 minggu gitu ya. Akhirnya mamanya itu mulai ngamati, "Loh, nah apa sih yang kamu buat main di dalam kotak itu?" gitu kan. "Oh, ini mah aku pelihara belalang kan sama mama nggak boleh gitu ya untuk beli anjing dan beli burung gitu. Ya udah, ini saya tak pelihara belalang aja," gitu. Terus mamanya bilang, "Loh, jangan gitu, kasihan kamu taruh di kotak, ayo kamu keluarkan," gitu kan. Ya akhirnya singkat cerita ya dikeluarkan sama anak itu gitu kan. Nah, terus waktu dikeluarkan nih, sekarang saya jadi belalangnya gitu ya. Belalangnya lompat gitu ya. "Wah, I'm free," gitu kan. Dia lompat, "Twing," gitu kan. Nah, tapi waktu dia twing gitu, dia noleh ke temennya gitu ya, ada temen belalangnya gitu ya, lompat juga gitu. Nah terus, "Wih, kok tinggi banget ya?" gitu ya. Eee, terus dia mulai waktu kayak istirahat, dia tanya nih sama teman-teman belalangnya yang lain gitu. Sorry ya, kamu kok bisa lompat setinggi itu ya?" Gitu ya, saya heran gitu. Nah, terus teman belalangnya tuh bilang, "Lah justru saya yang heran sama kamu, kok bisa kamu lompatnya cuma
sekian senti gitu ya, kurang lebih 20 senti gitu, kok bisa gitu. Nah, singkat cerita, dia nginget-nginget, "Oh iya ya, kemarin saya tuh ada di dalam kotak yang ukurannya tuh 20 senti." Akhirnya tuh membuat sebuah pola, saya tuh cuman lompatnya itu cuma sekian gitu istilahnya. Nah, apa sih teman-teman insight dari cerita sederhana ini gitu ya. Terkadang hidup kita itu seperti belalang gitu ya, yang dibatasi oleh kotak itu gitu ya teman-teman ya. Jadi kita tuh seperti dikotaki gitu ibaratnya, dikotakin gitu ya dengan rutinitas kita gitu. Jadi kita tuh akhirnya punya batasan-batasan gitu ya, bahwa aku nggak mungkin bisa sampai sejauh itu gitu ya, lingkupku cuma di sini-sini aja gitu kan. Akhirnya kita tuh memiliki sebuah batasan, akhirnya kita waktu lompat, kita cuma bisa lompat ya sesuai batasan yang kita buat gitu. Nah, tapi kalau kita mau benar-benar untuk melepas batasan itu, nah kita akan bisa jumping high gitu ya di bulan ini. Nah, teman-teman, saya percaya nggak suatu kebetulan teman-teman ada di bisnis ini gitu ya. Kalau teman-teman benar-benar mau melakukan apa yang saya sharingkan, teman-teman bisa kaget dengan apa yang terjadi pada jaringan teman-teman nantinya. Karena semua orang yang berhasil di bisnis ini mengikuti sistem di Billionaires. Oke, sekian dari saya kembalikan ke MC ya. Thank you banget teman-teman. Go Royaltron ya. Wah, ya terima kasih untuk sharingan yang telah diberikan oleh Cintan. Wah, ini baru-baru ini kita mendengar sharingan yang sangat luar biasa ya, rekan-rekan. Nah, di akhir sesi, saya akan men-sharingkan suatu rangkaian acara yang akan kita selenggarakan di beberapa hari ke depan. Wah, yang pertama nih, rekan-rekan, kita ada acara yang namanya adalah The Diamond, di mana The Diamond ini akan kita laksanakan pada hari Senin tanggal 12 April 2021 pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, di mana acara ini akan langsung dibawakan oleh mentor kita yang luar biasa, ada C. Faustina Marieta dan C. Jocelyn Sutanto selaku Diamond Leader Indonesia. Iya, dan pada acara yang kedua, ini sangatlah menarik rekan-rekan. Karena apa? Kita ada acara Enterprise Manager Club yang akan langsung dibawakan oleh, wow, leader kita, Ko Nugroho Tantra, selaku Star Crown Indonesia. Di mana acara ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2021 pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, rekan-rekan, jangan lupa ya bisa mengundang teman-teman kita, rekan kerja kita pada acara yang luar biasa ini. Sekian dari informasi untuk acara-acara berikut. Saya mewakili semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Itu sepenuhnya kesalahan dari kami. Apabila rekan-rekan merasakan manfaat yang luar biasa, itu semua adalah karunia dari Tuhan. Sampai jumpa di acara-acara berikutnya. Selamat pagi, Go Royal Crown.